Kembali lagi di Dokter Oz Indonesia. Nah, seperti janji kita tadi pemirsa ya, kita mau membahas kali ini, Dok dan juga Dina, beberapa mitos atau fakta seputar vaksin. Oh, oke. Gitu kan banyak nih ya beredar, ada yang bilang A, B, C, kita nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah ya gini. Betul. Selama ini juga begitu mendengar beberapa mitos. Iya, benar. Nah, benar. kita mau coba nih. Dan kita akan bermain dengan penonton-penonton yang ada di sini ya. Semua sudah mendapatkan benderanya, boleh dilihat benderanya? Nah, itu benderanya satu sisi adalah mitos, sisi lainnya fakta. Coba nanti kalian, teman-teman boleh tunjukin ya, apakah pernyataan yang saya berikan ini mitos atau fakta. Baik, kalau begitu langsung aja kita akan mulai dengan pernyataan yang pertama ya. Coba dengarkan baik-baik, yang di rumah juga disimak ya. Benar nggak sih, anak yang divaksin MMR beresiko autisme? Mitos atau fakta? Mitos, fakta. Oh, ada beberapa yang menjawab fakta, tapi lebih banyak yang mitos. Itu ada yang bingung banget, bolak-balik. Yang benar yang mana? Atau dia kepanasan kipas-kipas mungkin ya jatuhnya ya. Oke, nah sekarang boleh nih Gina yang akan menanyakan langsung sama mereka. Aku yang nanya? Coba ditanyain, Oke. itu alasannya kenapa sih milihnya mitos, kenapa alasannya milihnya fakta? Coba diangkat lagi semuanya. Aku boleh bebas kemana aja? Boleh, silakan. Oh ya, oke deh. Nah, Baiklah. coba ya. Ini ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Oke. Ibu Leo. Wow, ini personil trio macan. Ya. Aku sebelah sini deh. Ibu namanya siapa, Bu? Soraya. Ibu Soraya. Ibu kenapa jawabannya mitos? Kalau menurut saya mitos karena untuk mencegah untuk kekebalan tubuh bayi anak gitu. Itu aja gitu ya, Iya. Bu? Pokoknya lempeng aja buat kekebalan Iya, tubuh gitu ya? iya. Oke. Gina, mendingan kita tanya langsung ya Oke. sama dokter ya. Dok, Iya. jadi untuk pernyataan anak yang divaksin MMR beresiko autisme itu adalah Mitos. 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 Banget. Penjelasannya apa sih, Dok? Jadi satu, dulu pernah ada penelitian yang menyatakan bahwa dari puluhan ribu anak yang diberikan vaksin MMR ini ternyata belakangannya menderita autis. Tapi kebenarannya tidak bisa dibuktikan, Oke. dipertanyakan. Tapi Ya. gosip ini udah lebih dari 10 tahun kayaknya. Masih terus ada Masih aja terus nih. ada aja. Jadi kenapa disangkut pautkan pemberian vaksin MMR itu measles, mumps, rubella. Ya. Measles itu untuk campak, mumps itu untuk gendongan Ya. di sini, rubella itu campak Jerman. Jadi sakitnya kayak campak juga merah-merah. Nah, pemberian vaksin ini diberikan pada saat anak berusia 15 bulan. Ya. Nah, anak usia 15 bulan itu baru mulai belajar bicara. Oh, Nah, jadi di oke. situ jadi ada coincidence ya, di mana kalau anak autis itu biasanya ada delay development kan, jadi dia Betul. bicaranya terlambat gitu. Jadi Terlambat. dikait-kaitkan kan Oke. sama vaksin MMR. Betul, padahal secara jurnal atau studi ilmiahnya Iya. belum ada yang menyatakan Iya, kebenaran tidak dari terbukti, tapi pernyataan penelitiannya tadi. ada. Oke, baiklah. Kalau begitu kita langsung ke pernyataan yang kedua ya. Gina siap, teman-teman yang di sini siap semuanya? Siap ya, yang di rumah juga siap nih. Pernyataannya adalah sebagai berikut. Balita bisa divaksin pada saat demam ringan. Mitos atau fakta? Balita bisa divaksin pada saat demam ringan. Mitos atau fakta? Ibu boleh jangan dikibarkan benderanya. Kita bingung jadinya. Mitos, oh banyak tuh. Coba tanya Gina, boleh tanya teman-teman yang ada di sini mungkin yang pakai jaket kuning tuh, ada beberapa yang menjawabnya mitos dan fakta. Coba Boleh kita pilih tanyakan. yang mana aja ya? Boleh, silahkan. Halo ganteng. Hey, kamu sudah punya anak. Oke, udah punya anak ya. Masa nyapanya halo ganteng? Aku kalau lihat yang Jangan. berondong-berondong tuh bawaannya terpanggil gitu loh. Namanya siapa? Idam. Aku juga idam kamu waktu hamil. Itu ngidam. Jawabannya mitos kenapa? Nggak ada pengaruh, mau demam mau enggak tetap bisa dikasih vaksin gitu. Oh, nggak ada pengaruh Nggak ada katanya mau pengaruh. demam mau enggak vaksin aja. Oke, kita langsung tanyakan kepada dokter. Dokter, balita bisa divaksin pada saat demam ringan, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Tapi demamnya ringan loh, nggak boleh demam tinggi. Kita kan pernah mendengar bahwa kalau Iya. demam itu nggak boleh, ternyata demam tinggi yang nggak boleh. Iya, jadi
suhu tubuh normal tuh kan 36,5 sampai 37,5. Iya. Jadi makanya setiap kita mau memberikan imunisasi pasti bayinya kita periksa dulu suhunya segala macam dan pemeriksaan fisik yang lain. Jadi kalau suhunya di atas 37,5 Iya. nggak boleh. Itu nggak boleh, Nggak tapi boleh, kalau masih harus tunda. demam Tapi ringan. kalau di antara 37, 37,5 tuh kan anget-anget aja tuh. Sumeng-sumeng gitu loh, Iya sumeng, betul. ya kan? Itu nggak masalah. Itu masih nggak bisa. apa-apa. Oke. Jadi kita jangan tunda imunisasi. Ya. Kalau demamnya ringan, jangan tunda imunisasi. Sekarang kita akan beralih ke pernyataan yang berikutnya. Ya, yang di rumah juga perhatikan baik-baik. Vaksin dapat digantikan dengan ASI, gizi, dan suplemen. Sekali lagi, vaksin dapat digantikan dengan ASI, gizi, dan suplemen. Mitos atau fakta? Wah, banyakan mitos nih yang jawab nih. Ya, yang menjawab fakta hanya ada sekitar Aku 6 kemana orang ini? aja. Oh, ada 7 orang yang menjawab fakta. Coba ini ibu yang pakai baju biru, saya mau tanya dong Gina, Ini, kok menjawabnya fakta? Iya Kenapa, betul. Bu? Soalnya bisa digantikan. Bisa digantikan. Jadi pakai apa, dengan Bu? gizi. Dengan Dan- makanan dengan ASI, bergizi. iya, Oh, iya. anak Ibu vaksin nggak, Iya. Bu? Vaksin Lah, Tadi kan katanya bisa digantiin. diganti. Tapi tetap vaksin ya ibu ya. Oke, kita tanya langsung deh sama dokter. Dok, benar nggak sih vaksin itu bisa digantikan dengan ASI, gizi, dan suplemen? Nggak bisa, tetap mesti divaksin. Mitos, berarti jawabannya Mitos. mitos ya. Mitos. Kan mungkin orang banyak yang berkata begini, bahwa kan nanti ini vaksin tugasnya untuk menjaga daya tahan anak tersebut terhadap Iya. beberapa penyakit. Iya. Lah, ASI, gizi, dan suplemen kan juga melakukan hal yang sama Iya, dok? tapi tidak spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi kalau kita sudah memberikan vaksinasi kepada anak kita, maka anak kita akan terlindungi dari penyakit-penyakit yang mematikan tersebut. Tapi tidak melindungi 100% memang, hanya mengurangi penyakitnya bisa sampai 80-90%, bahkan 97%. Oke. Jadi kalau misalkan taruhlah yang gampang nih, sakit campak. Mm-mm. Walaupun sudah diimunisasi campak, dia tidak, walaupun sudah diimunisasi tapi kena penyakit campak tidak akan kena komplikasinya, jadi kena pun ringan. Oke, jadi nantinya ketika sudah dewasa kena campak tidak akan berbahaya terlalu besar Iya, bagi betul. tubuhnya dan dirinya begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan pernyataan yang berikutnya. Vaksin memberikan jaminan 100% seseorang tidak akan pernah sakit. Mitos atau fakta? Wah, dokter udah bocorin Gina. Mitos ya? Mitos. Bener semua, tepuk tangan dong buat yang ada di sini. Iya, mereka ini pintar ya, pintar memperhatikan ya. Karena baru aja dibilangin sama dokter bahwa memang kalau vaksin ini tidak 100%. Iya, betul. Jadi berapa persen tuh dok? Hampir deh, di Hampir atas 100%. 90%. Iya, tergantung vaksinnya masing-masing beda-beda. Oh oke, jadi ya itu tadi ya bahwa vaksin ini memang memberikan perlindungan kepada anak-anak Iya, ini betul. untuk penyakit-penyakit tertentu ya Iya. tidak 100% tapi bisa menghindarkan mereka dari penyakit yang sangat berbahaya. Iya, gitu ya. komplikasi dari penyakit Komplikasi tersebut. dari penyakit tersebut. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk mitos dan fakta. Coba mitos atau fakta bahwa Gina semakin cantik setelah pakai jilbab? Fakta. Itu fakta ya. Aku masuk lagi. boleh. Aku menunjukkan bahwa itu fakta. Fakta loh, emang makin kece makin cantik loh ya. Dan ini memang udah ada perubahan yang luar biasa juga bahwa Gina ini sekarang sudah punya anak, udah punya putra pertama ya kan. Kelakuan masih sama tapi ya. Iya betul sekali. masih Iya, cicilan. Betul sekali. Oke, yang pasti terima kasih banyak penonton di studio yang sudah bermain bersama kita di Mitos atau Fakta. Yang di rumah juga thank you banget ya. Semoga sih tadi itu bisa memberikan jawaban lebih lengkap lagi tentang selama ini yang kita dengar pendapat-pendapat yang berbeda-beda ya dok ya. Kadang pusing jadi orang tua tuh. Yang ini ngomong A, ini ngomong B, ini ngomong C ya kan? Iya benar. Kalau Gina selama ini gimana dong jadinya? Betul banget. Jadi aku mengikuti kata hati. Ikutin kata hati naluri Iya, gitu ya. Udah banyak kan saran kanan kiri kira-kira yang menurut aku oh ya juga yang ini oke nih ya yuk, gitu aja. Coba kita tes. Gina tahu nggak gimana cara menangani ketika anak kejang-kejang atau diistilahkan dengan step ya Iya. pada saat panas demam tinggi. Udah tahu belum caranya? Belum. Belum. Yang pasti aku nggak pro yang masukin sendok ke mulut aja. Oh itu nggak boleh ya? Iya. Bener nggak tapi ya? Nanti deh Nah. kita lihat ya seperti apa sih sebenarnya pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika anak ini terkena step atau
kejang-kejang pada saat demam yang sangat tinggi? Jawabannya sesaat lagi, tetap di Dr. Oz Indonesia. Anak kejang saat demam tinggi? Kenali cara pertolongan pertama mengatasinya. Jadi kalau misalnya anaknya kejang, yang pertama kali dilakukan adalah bebaskan jalan napas nih, bajunya dibukain. Lalu lebih baik dimiringkan ke arah